Untuk mengulas pro dan kontra Undang-Undang Cipta Kerja sudah bergabung tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Doni Gahral Adian dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas. Selamat sore. Saya ke Pak Haryadi terlebih dahulu. Pak Haryadi, kalau kita lihat resistensi di mana-mana tempat nih akibat disahkannya undang-undang ini sampai hari ini, Anda juga barangkali tahu. Dari tanggapan pengusaha seperti apa? Ya, kalau menurut pandangan kami, ini ada salah persepsi di dalam melihat Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Belum dipahami, belum dibaca dengan detail, tapi sudah bereaksi. Dan yang kami sesalkan itu sebetulnya adalah kelompok-kelompok yang menentang itu memang dari awal tidak mau untuk memahami dan tidak mau duduk kita membahas secara pasal per pasal. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Sehingga pada waktu dilakukan aksi, maka banyak narasi yang sebetulnya kurang pas. Misalnya contohnya tadi ya, contoh cuti haid. Cuti haid itu memang tidak ada di pembahasannya, itu memang tidak dimasukkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, karena itu tidak dimasukkan maka ikut undang-undang yang lama. Contohnya seperti itu. Oke. Soal cuti hamil juga Pak Haryadi. Sama, itu kan nggak dibahas gitu. Itu memang ikut undang-undang yang lama. Contohnya seperti itu. Jadi banyak narasi yang kurang pas dan karena tidak mengikuti pembahasan sehingga pemahamannya menjadi kurang mendalam. Itu sebetulnya. Jadi kalau kita melihat Mbak, negara dalam hal ini pemerintah dan DPR itu sudah melakukan tugasnya dengan benar gitu loh. Karena apa, mereka ini kan mewakili justru yang masyarakat yang belum bekerja, yang masih menghadapi masalah. Saya berkali-kali di media saya sampaikan, ada 40% dari penduduk kita yang masih menerima subsidi. Masih ada lebih dari 25 juta orang yang miskin. Masih ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan yang baru terserap di sekitar 27 sampai 30 juta orang. Ada 70 juta orang yang masih di sektor informal. Dan itu data-data itu ada semua Mbak Mas Abraham. Jadi kalau kita bicara pemerintah itu adalah mewakili mereka ini loh gitu. Jadi kalau pandangannya memang tidak pernah mau ketemu dalam membahas masalah yang lebih besar, kesempatan kerja untuk masyarakat kita yang saat ini belum memperoleh akses itu, ya susah gitu. Dan nanti saya bolak-balik bilang, kita akan bukannya mendapatkan bonus demografi, tapi akan mendapatkan beban demografi. Ini yang tidak diinginkan oleh pemerintah dan DPR. Salah satu narasi yang dianggap sangat menguntungkan pengusaha misalnya dalam upah minimum begitu, yang dianggap bahwa tidak ada komponen perhitungan kebutuhan hidup layak lagi di sana. Benarkah demikian, Pak Haryadi? Ini juga, ya ini Mas, jadi kita juga selama 17 tahun upah minimum itu tidak ditempatkan sebagai jaring pengaman sosial, tapi ditempatkan sebagai upah rata-rata, sehingga semua dianggapnya adalah upah minimum. Padahal upah minimum itu jaring pengaman sosial untuk pekerja yang baru mulai bekerja. Nah, akibatnya apa? Karena selalu dipolitisasi, akibatnya upah minimum itu sedemikian tingginya, Mas. Itulah yang mengakibatkan penyerapannya menjadi rendah. Karena Anda melihat pengusaha tercekik justru di sana? Iya, artinya realistis kan, kalau mahal, kalau biayanya mahal otomatis penyerapannya jadi rendah. Lalu akan terjadi fleksibilitas di sana begitu Mas. Baik, narasi yang beredar terkait upah yang akan dibayarkan sesuai jamnya. Nah, ini juga kan tadi karena tidak mengikuti pembahasan, akhirnya jadi narasi nggak pas semuanya. Yang per jam itu adalah opsi Mbak, jadi tadinya tidak diatur. Tapi kalau kita cermati, jumlahnya tetap seminggu itu 40 jam. Yang ada hitung per jam itu adalah untuk memberikan fleksibilitas bagi tenaga kerja kita yang milenial. Milenial ini mereka tidak mau terpaku hanya pada satu perusahaan dalam satu ritme tertentu. Nah, ini adalah membuat mereka menjadi lebih fleksibel. Tapi kalau kita lihat semuanya, itu jelas dan tidak mungkin semua perusahaan mau memperlakukan juga per jam, kan tergantung karakternya. Itu adalah opsi. Seperti juga yang diributin adalah misalnya PKWT untuk pekerjaan kerja waktu tertentu ya, atau kontrak. Itu juga dinarasikan kan seolah-olah akan terjadi kontrak seumur hidup. Nah, ini kan juga menjadi salah lagi gitu loh. Padahal itu justru untuk melindungi yang selama ini statusnya adalah PKWT, itu untuk bisa mendapatkan kompensasi seperti itu. Kalau dinarasikan nanti itu open ended gitu, nggak ada batas waktunya, itu masih belum dibahas, nanti ada di dalam peraturan pemerintah begitu Mbak. Baik, saya ke Pak Doni. Pak Doni, kalau misalnya melihat jawaban dari Pak Haryadi bahwa terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja ini ada misinformasi atau ketidaksepahaman
antara undang-undang dengan yang dipahami masyarakat. Salahnya terletak di mana kalau gitu Pak Doni? Dari sosialisasi kah atau apa? Saya kira dalam proses politik di parlemen, ya semua kelompok kepentingan sudah diundang untuk memberikan masukan, saran, kemudian berdiskusi. Ya, jadi apa yang disampaikan Mas Haryadi tadi, saya kira sudah tepat bahwa ada hal-hal yang memang ini hanya soal mispersepsi begitu. Artinya belum memahami betul ya, kemudian sudah mengambil kesimpulan. Ya, kalau dibaca secara seksama, saya kira tidak akan ada ya kontradiksi atau pertentangan ya yang beredar di publik selama ini begitu seolah-olah. Bung Doni. Ini ya. Tapi kesannya seperti klise ya apabila kita melihat bahwa ini semangatnya untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan menguntungkan kedua belah pihak baik itu buruh dan juga pengusaha. Namun pada kenyataannya resistensi, penolakan di mana-mana, gesekan antara pendemo dan juga aparat juga ada, barangkali dari istana juga sudah lihat. Bagaimana? Ya oleh karena itu resistensi ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru bahwa tidak ada upah minimum lagi, bahwa tidak ada cuti, ya, bahwa pesangon dihilangkan, bahwa AMDAL dihilangkan, kan semua itu sudah dibantah. AMDAL misalnya tidak dihilangkan, tapi digabungkan dalam izin berusaha sehingga semuanya lebih cepat. Ya, meskipun AMDAL digabungkan, tetap saja pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup tidak kemudian kendur, ya perusahaan yang melanggar akan segera ditindak. Begitu. Pak Doni, ada yang menyebut juga Undang-Undang Cipta Kerja ini berkesan patriarkis dan tidak melindungi para buruh perempuan yang memang saat ini posisinya sudah lemah. Kalau dari narasi itu tanggapan Anda seperti apa? Ya tadi sudah jelaskan jadi bahwa itu sudah diatur dalam undang-undang terdahulu, jadi memang tidak dibahas dalam Omnibus Law Ciptaker begitu. Ya, jadi sekali lagi ini banyak sekali mispersepsi yang harus diluruskan. Jadi sebenarnya tidak perlu kemudian terjadi pertentangan, konflik yang berkepanjangan seperti ini ketika kita mau memahami ya apa yang ada dalam Undang-Undang Ciptaker ya, dan membuka pikiran dan hati kita untuk sama-sama memahami ini dan menindaklanjutinya begitu, Mbak Anissa. Baik, yang kemudian menjadikan undang-undang ini berkesan patriarkis dan semakin melemahkan posisi buruh perempuan adalah sistem pengupahan berdasarkan persatuan waktu, persatuan hasil dalam pasal 88B Undang-Undang Cipta Kerja. Ini disebut akan berpotensi mengarah pada upah per jam sehingga aspek-aspek reproduksi buruh seperti ya buruh perempuan yang memiliki waktu istirahat lebih panjang, ada cuti haid, ada cuti hamil, ada cuti keguguran dan lain sebagainya, Pak. Ya, tadi saya sampaikan Mas Haryadi bahwa ini adalah opsi ya. Jadi perusahaan punya karakter masing-masing ya, perusahaan-perusahaan startup misalnya ya. Kan memang sekarang milenial itu lebih cenderung untuk mobile atau remote. Apakah undang-undang ini boleh diadopsi oleh perusahaan-perusahaan konvensional, Pak? Iya, artinya ini opsi. Tapi perusahaan konvensional saya kira tetap dengan waktu kerja yang konvensional begitu, tidak yang persatuan waktu. Ini kan saya kira perusahaan-perusahaan sudah punya pilihan masing-masing. Jadi ini bukan sifatnya mandatori, tapi opsional. Kalau misalnya perusahaan konvensional memilih yang satuan waktu karena lebih menguntungkan, berarti diperbolehkan, Pak? Boleh saya jawab ya? Ini ya, silakan. Jadi Pak Haryadi. Nggak begitu juga, Mbak Nisha. Makanya ini loh yang saya bilang, nggak ngikutin, nggak dalam konteks kita berdialog, tapi selalu keluar gitu, walk out. Ini begini nih jadinya nih gitu. Jadi kalau misalnya kita mengikuti betul pembahasannya, itu contoh ya tadi kan menanya nih kalau konvensional akan menerapkan ini, ya enggak lah. Anda bisa bayangkan misalnya ya pabrik tekstil yang dia harus bekerja 24 jam bikin untuk synthetic fiber, ya nggak mungkin jam-jaman Mbak gitu loh. Dia harus dalam satu shift gitu. Nah ini yang kadang-kadang saya juga bingung ya. Ini apa karena tadi itu yang harusnya para pihak yang punya kepentingan, pimpinan-pimpinan nasional ini yang harusnya bisa mengikuti dan bisa memberikan penjelasan kepada publik, akhirnya karena tidak memahami penjelasannya jadi narasinya jadi seperti itu gitu. Jadi ini tadi cuti haid sudah tadi dibahas ya. Cuti haid memang nggak ada karena memang itu adanya di yang lama dan itu nggak dibahas.
ada lagi cerita tentang cuti hari besar misalnya gitu. Lah itu kan diatur dalam kesepakatan menteri hari-hari besar gitu loh. Emang nggak ada, dari dulu juga nggak ada gitu. Tapi dinarasikan entah sengaja entah gimana ya, menggiring sehingga seolah-olah ini undang-undang zolim banget gitu loh. Nah itu ini menurut saya kurang pas ya, karena tujuannya justru untuk penciptaan lapangan kerja yang lebih masif, yang lebih besar gitu. Jadi ini coba deh kita lihat ke sana gitu. Jangan kita ngelihat yang udah dalam pipeline. Yang udah itu menurut saya perlindungannya sudah cukup gitu. Sampai di sana saya masuk dari penjelasan Anda, Pak Haryadi, bahwa penciptaan lapangan pekerjaan. Anda tahu di situasi yang sulit sukar seperti ini adalah sangat sulit untuk membuka kesempatan baru untuk bekerja. Bagaimana Anda melihat undang-undang ini begitu relevan dengan penciptaan tenaga kerja? Sekaligus kita juga nggak boleh melupakan semangat perlindungan tenaga kerja. Oke, kalau Anda melihat begitu, yang namanya pandemi di seluruh dunia juga sama, Mas. Sekarang ini boro-boro kita nggak ngomong jangan ngomong pekerjaannya dulu ya, ngomong pasarnya dulu deh. Sekarang orang-orang beraktivitas nggak dalam kondisi kayak gini, gitu loh. Jadi jangan korelasikan dengan situasi saat ini yang lagi pandemi. Ya, tapi kan pada prinsipnya kan Anda menyatakan bahwa ini adalah jawaban untuk penciptaan lapangan pekerjaan, dan secara momentum pun ini kan dikeluarkan di masa pandemi. Kita tidak boleh menafikan hal itu. Anda juga memberikan penjelasan bahwa tidak sedikit para karyawan yang sudah di PHK akibat kasus-kasus yang kurangnya tenaga dari perusahaan. Nah sekarang kalau kita bicara pandemi, Mas ya, kita kembali lagi kita bicara pasar ya. Sektor saya pariwisata, Mas. Sektor saya paling terdampak. Bagaimana saya mau bisa berusaha kalau tamu saya nggak ada? Iya kan? Tolong dilihat juga, ini gini ya, berbeda kasusnya ini adalah pandemi sendiri, memang kita lagi beresin dan situasi menuju pemulihan. Saya yakin Mas Abraham, begitu nanti ini selesai pandeminya, ini akan accelerate gitu loh. Karena apa? Semua orang juga menunggu ini. Sekarang yang nanti akan jelas-jelas akan masuk, itu adalah padat karya yang selama ini hilang. Anda bisa bayangkan padat karya selama ini hilang karena semua orang enggan gitu loh. Aduh, terlalu rigid lah, inilah costnya jadi mahal. Tapi kalau ini nanti sesuai dengan harapan kita bisa diimplementasikan, ini akan memberikan peluang yang sangat besar untuk rakyat kita gitu loh. Jadi tolong narasinya juga harus kita lihat secara proporsional. Karena kalau kita melihatnya hanya dalam satu sisi saja, tidak melihat kerangka yang lebih besar, ya susah. Tadi kan saya bilang tadi, 40% aja rakyat kita masih terima subsidi, Mas. Dan terima subsidi itu kalau di Kementerian Sosial peraturannya, yang kriteria orang tidak mampu, itu kepala rumah tangga penghasilannya 600.000 per bulan loh, Mas. Nah itu kayak gitu gimana? Itu kan perlu kita lihat, lihat secara objektif gitu loh, maksud saya gitu. Sehingga kalau kita bisa melihatnya lebih objektif, maka insya Allah kita akan lebih baik. Nanti saya akan ke Bung Doni. Saya akan ke Bung Doni. Bapak-bapak, kita harus break sejenak soal perlindungan tenaga kerja. Semangatnya bukan hanya penciptaan tenaga kerja, namun juga lapangan pekerjaan maksud kami, namun juga perlindungan tenaga kerja. Apakah undang-undang ini bisa menjawabnya? Kami kembali saat lagi. Kita kembali berbincang bersama dengan Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Apindo dan juga staf Presiden, yaitu Bung Doni Gahral. Saya ke Bung Doni. Bung Doni. Ya, soal semangat perlindungan tenaga kerja di masa pandemi seperti ini, Anda melihat dengan momentum disahkannya undang-undang ini sudah tepat belum? Iya, pertama saya tadi ingin lanjutkan yang disampaikan Mas Haryadi bahwa kita harus bedakan solusi tenaga kerjaan dalam situasi pandemi dan solusi tenaga kerjaan dalam artian yang lebih luas begitu. Kalau dalam situasi pandemi memang ada langkah-langkah yang konkret dan strategis, seperti misalnya ada prakerja, ada bansos, ada subsidi gaji. Ini untuk mereka yang memang terdampak saat ini ya akibat perekonomian yang menurun begitu. Nah, tapi Cipta Kerja ini berbicara sektor tenaga yang lebih umum begitu. Artinya ya ke depan tentu saja dengan investasi yang lebih mudah saja akan tercipta lapangan pekerjaan, dan pelindungan tentu saja tidak kemudian dikesampingkan seperti dikatakan Mas Haryadi bahwa tetap saja ada cuti tidak dihilangkan, pesangon tetap ada, bahkan pemerintah itu menjamin agar berarti di sini ada jaminan bahwa cuti melahirkan akan tetap dibayar ya, tidak dihitung sebagai unpaid leave ya Pak ya? Dapat dipastikan itu ya? Jadi begini, berubah, kan betul. Jadi undang-undang itu kan ketentuan umum ya, akan dijabarkan secara lebih teknis dalam peraturan turunan. Jadi
Kita tidak bisa mengatakan karena belum diatur maka tidak diatur begitu. Ya, jadi ini nanti Berarti memang ada celah untuk tidak membayarkan pada saat cuti melahirkan ya Pak ya? Ini maaf Mbak, Mas Doni, Ya, saya silakan, bantu Mas. ya, karena tim saya yang terlibat langsung. Jadi Mbak, itu tidak ada perubahan Mbak. Saya pastikan itu tidak ada perubahan, karena itu memang tidak ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi gini, Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya mengambil mana yang mau diatur ulang, kira-kira demikian. Yang tidak diambil berarti dia masih ada di Undang-Undang lama. Jadi tidak ada perubahan. Itu Oke, saja. existing artinya kembali ke existing Undang-Undang Tenaga Kerjaan maksud Anda, Pak? Betul. Masih ada di sana. Masih di Namun kan yang menjadi pertanyaan publik kan ini bagian dari Omnibus Law, Pak. Bagaimanapun enggak. Jadi gini, Mas, perusahaan jadi gini. bisa saja mengatasnamakan undang-undang ini untuk mengatur tata kerja dalam bisa satu gitu. perusahaan. Tidak bisa gitu Mas, tidak bisa gitu. Jadi Omnibus itu mengambil adalah yang mau diregulasi. Yang tidak diambil itu stay di undang-undang yang lama dan itu masih berlaku. Demikian ininya penjelasannya. Jadi nggak usah dikhawatirkan itu. Jadi itu dari awal sudah kami emang itu di dalam draft yang lama itu muncul Mas Abraham. Tapi kita udah sepakat sama serikat pekerja, ya enggak lah ini kan nggak ada artinya para pihak kita tripartit juga. Baik, kalau sudah bipartitnya disepakati dengan setuju. serikat pekerja, kenapa tetap demo besar-besaran seperti ini? Nah itu dia tadi saya bilang karena tidak mengikuti, ya nggak tahu lah saya nggak paham lah ya. Tapi yang jelas di dalam kita ada 8 konfederasi Mbak, 2 walk out, 6 stay gitu loh. Nah yang walk out ini mungkin karena tidak mengikuti pemahamannya seperti apa sehingga keluarnya adalah narasi yang kurang pas begitu. Tapi kalau kita dalami lagi proses itu nggak ada yang berubah. Kalau yang nggak diambil nggak berubah begitu. Tadi juga Mas Abraham sempat yang jam-jaman itu ya, itu adalah alternatif seperti halnya outsourcing Mas. Outsourcing itu kan sekarang diatur nih misalnya ya. Kalau yang sebelumnya yang menjadi permasalahan dulu waktu sebelum diatur outsourcing itu perusahaan outsourcingnya yang dalam tanda petik banyak yang nakal karena ya dengan berbagai itulah. Tapi kalau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ini pekerja outsourcing itu haknya sama Mas dengan yang lain gitu. Pak Haryadi, yang menjadi pertanyaan di masyarakat terutama para pekerja adalah jika memang itu adalah undang-undang opsional dan lebih menguntungkan pengusaha, maka mereka akan berpikiran pengusaha akan mengambil yang opsional itu yang lebih menguntungkan gitu. perusahaan. Tidak gitu Mbak, tidak begitu. Jadi itu tergantung karakter pekerjaannya Mbak. Tidak semua bisa seperti itu. Jadi misalnya nih ya, yang seperti ini kan memang pekerjaan yang sifatnya adalah ini juga sebetulnya Mbak Anisya itu justru akan membantu tadi kan Mbak bilang nih patriarkat gitu ya. Sebetulnya enggak. Jadi justru untuk ibu-ibu, untuk kaum wanita yang memang harus mengurusi anaknya dan sebagainya, ini bisa pakai opsi itu gitu loh. Jadi ada fleksibilitas yang tadinya nggak bisa Mbak. Kalau misalnya dia rigid Mbak, itu nggak mau terima yang kayak gini. Gitu, nggak mau berdasarkan jam-jaman. Jadi ini mengatur, tetap diatur seminggunya adalah 40 jam normalnya. Pak Haryadi, salah satu kritik terhadap undang-undang ini juga soal momentum, kemudian soal transparansi dan sebagainya. Dari pengusaha sudah diajak bicara, termasuk juga dari serikat pekerja. Yang ingin saya tanyakan, selama proses ini berlangsung dan Anda sebutkan tadi dilibatkan begitu, apakah memang proses ini sudah sebegitu transparannya? Kalau untuk yang klaster tenaga kerjaan Mas, itu kalau yang kami ikuti sebetulnya sudah cukup memadai. Nah saya kebetulan memang tidak begitu memonitor yang lain ya, kan ada 11 klaster semuanya. Yang 10 klaster kebetulan tim kami ada yang mengikuti, tapi memang dari kami karena kami tahu bahwa masalah klaster ketenaga kerjaan ini yang paling sensitif dan paling nanti pasti menimbulkan kontroversi, kami mengikuti betul. Nah kalau yang lainnya itu juga berjalan Mas, jadi artinya tentu dengan proporsional ya. Betul Pak, karena sedikit banyak juga ada banyak kritik yang mengatakan mengapa dikebut, kemudian juga cetak salinan termasuk draft RUU-nya finalnya itu tidak ada di tangan, bahkan tidak ada di tangan anggota legislatif yang ikut di paripurna itu begitu Pak, termasuk di kalangan serikat pekerja, itu kan banyak kritiknya Pak. Ya, kalau yang itu kebetulan kami tidak mengetahui ya karena itu proses legislatifnya. Tapi apa yang kami ikuti adalah proses di dalam memberikan masukan. Jadi kami itu prosesnya kalau dalam memberikan masukan sebenarnya sudah cukup panjang. Artinya keterlibatan para pihak diajak. Terkait hal itu bisa dijawab oleh Pak Doni terkait yang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini terkesan colong-colongan dilakukan pada saat pandemi agar tidak terjadi demo besar-besaran, kemudian Sabtu Minggu dikejar dan lain sebagainya. Ya, itu proses yang terjadi di parlemen ya, artinya ya kita tidak bisa berkomentar soal itu.
Ya, artinya bahwa kenapa dipilih tanggal itu disahkannya itu saya kira Tapi pilihan outputnya yang adalah belum menimbulkan disepakati oleh kecurigaan fraksi-fraksi yang ada. berakhir pada demo besar-besaran seperti hari ini, Pak. Ya, sekali lagi kami pemerintah tidak bisa berkomentar mengenai proses yang terjadi di parlemen. Itu saya kira pilihan yang sudah disepakati oleh semua fraksi yang ada di di DPR begitu. Ya, kalau kemudian itu kemudian ada demo tadi seperti kata Mas Aryadi, saya kira tadi ada mispersepsi yang kemudian tidak kemudian Bung Doni. Dicairkan lalu akhirnya berdampak seperti ini. Bung Doni, perlu kita ingatkan juga bahwa tidak semua fraksi menyepakati ini. Karena ada dissenting juga kan, bahkan ada yang walkout dari paripurna gitu. Ya, Jadi sekali lagi, Anda melihat apakah artinya memang begini, proses politik bahwa yang berlarut-larut seperti ini tidak menjadi perhatian dari istana untuk kemudian menelaah kembali apa yang sesungguhnya terjadi di balik Omnibus Law, utamanya dalam klaster ketenaga kerjaan? Ya, kalau kita bicara momentum ya, kenapa disahkan ya, yang dikatakan tergesa-gesa, itu saya kira timing yang memang sudah dipikirkan masak-masak oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR. Kalau ada yang dissenting, itu saya kira proses politik yang terjadi, dinamika politik yang terjadi, kita memang demokratis dan memang itu terjadi, kita tidak bisa berkata apa-apa. Tapi sekali lagi, ya ketika undang-undang sudah disahkan, maka ya jalan satu-satunya untuk kemudian mengajukan keberatan atau gugatan adalah judicial review, ya itu adalah mekanisme konstitusional yang kita pahami bersama, begitu, ya. Kalau kemudian ada demo besar-besaran, ya saya kira tadi dikatakan ada mispersepsi yang sudah kemudian sedemikian latennya akhirnya ya meledak seperti ini. Tapi bagaimana dengan alternatif lain, Bung Doni? Tadi kita sempat kabarkan mengenai permintaan dari kalangan buruh di Jawa Barat disampaikan oleh Ridwan Kamil meminta Presiden mengeluarkan Perpu dan sebagainya. Ya, sampai detik ini belum ada pertimbangan untuk mengeluarkan Perpu. Ya, artinya ya sampai saat ini ya jalan konstitusional yang bisa ditempuh adalah judicial review. Kemarin juga ya Ketua salah satu serikat buruh besar, Mas Andi Gani juga mengatakan ya mereka bersiap untuk mengajukan judicial review. Saya kira itu sah-sah saja dan kita bersiap untuk itu. Baik, dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini sangat positif bahwa akan ada banyak investor yang masuk. Sejauh ini apakah sudah ada yang waiting list? Kalau kami boleh tahu berapa yang waiting list? Setidaknya ini untuk ease the pain para pekerja dan juga mereka yang sedang menanti pekerjaan. Ya, segitu data teknis itu nanti saya bisa koordinasi dengan kementerian teknis yang terkait ya. Tapi kalau sekarang kita belum bisa menyampaikan itu secara konkret begitu ya. Tapi sekali lagi spiritnya ya adalah bahwa ini ya membuka ya investasi ya supaya lebih mudah dan akhirnya tanah pekerjaan. Ini spiritnya itu gitu tanpa mengesampingkan perlindungan. Terima kasih untuk waktunya Bung Doni, tenaga ahli utama Kepala Staf Presiden, juga Bung Haryadi Sukamdhani sudah berbincang bersama kami.